Aku percaya rumahku aman selama suami dan sahabatku masih berdiri di dalamnya. Sampai polisi menemukan barang haram di tasku, lalu di ruang sidang aku dipaksa menyerahkan segalanya. Saat itu aku sadar, yang sedang dihancurkan bukan cuma namaku, tapi seluruh hidupku oleh dua orang terdekatku sendiri. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar dari kota atau negara mana kalian saat ini menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Semoga hari kalian penuh keberkahan dan segala urusan dipermudah. Pagi itu rumah Safira masih terdengar seperti rumah biasa. Sendok menyentuh cangkir. Ia menaruh kotak bekal warna krem milik Yogi di meja, lalu merapikan keras suaminya seperti pagi-pagi sebelumnya. Pulang jangan malam. Sepulang kantor aku mau ke makam mama. Katanya Yogi sedang mengancingkan jam tangan. Lihat nanti. Ada klien. Jawaban itu pendek, tapi cukup membuat jemari Safira berhenti. Belakangan ia sadar, rumah tangga jarang retak oleh satu ledakan besar. Kadang hanya dari ponsel yang selalu telungkup. Dari bahu yang bergeser saat disentuh. Dari janji kecil yang terus ditunda, Risma datang beberapa menit kemudian untuk mengambil berkas presentasi. Sejak kuliah, ia memang tahu kapan harus terdengar manis. Ia memeluk Safira, memuji hijabnya, lalu menoleh ke arah Yogi. Tatapan mereka cuma sepersekian detik. Safira sempat melihatnya. Ia malu pada curiganya sendiri dan memilih diam. Risma sahabatnya. Yogi suaminya. Rumah ini harusnya aman di kamar. Saat menarik resleting tas kerja, ponselnya bergetar. Pesan dari Yogi masuk. Sudah berangkat. Kalau ada kiriman buat kantor jangan dibuka. Biar aku cek malam nanti aneh. Biasanya justru Safira yang memeriksa semua dokumen kantor. Ia belum sempat bertanya ketika dari bawah terdengar gedoran keras. Asisten rumah tangga berdiri pucat di dekat pintu. Begitu pintu dibuka, halaman rumah langsung dipenuhi polisi. Surat penggeledahan disodorkan cepat. Dugaan penyimpanan narkotika dan penggelapan dana perusahaan. Kata seorang petugas, Safira masih berusaha tenang. Silakan masuk. Tapi saya minta pengacara saya dihubungi. Tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Sepatu masuk ke ruang tamu. Laci dibuka keras. Map dilempar ke lantai. Dari jendela samping, dua tetangga berdiri pura-pura menyapu sambil melirik ke dalam. Ketika petugas meminta tas kerjanya, Safira berkata, "Biar saya yang buka." Tidak perlu. Tas kulit coklat itu dibalik di atas meja makan. Lipstick, dompet, charger, berkas tender, pulpen, lalu 3 plastik bening kecil dan 1 botol pil tanpa label menggelinding pelan. Berhenti tepat di samping kotak bekal Yogi, Safira hanya menatap. Dunia rasanya meleset setengah inci dari tempatnya. Ini bukan punya saya. Petugas lain sudah memakai sarung tangan. Ibu Safira, mohon kerjasamanya. Bukan punya saya. Kali ini suaranya pecah. Demi Allah, bukan. Borgol menutup pergelangan tangannya dengan bunyi klik yang tipis tapi memalukan. Asisten rumah tangga menutup mulut. Tetangga di teras kini berdiri terang-terangan. Risma datang berlari dengan napas yang sengaja dibuat putus-putus. Safira, wahai Allah, ini apa? Ia memeluk Safira, tapi pelukannya dingin. Tidak hidup. Dari balik bahu Risma, Safira melihat Yogi masuk dengan wajah panik yang terlalu rapi. "Pak, ini pasti salah. Istri saya nggak mungkin." Katanya pada polisi, kalimatnya benar. Nadanya juga benar. Hanya matanya yang salah. Tidak ada takut di sana. Tidak ada panik. Ada sesuatu yang tertahan. Sesuatu yang membuat tengkuk Safira dingin di kantor polisi. Fitnah itu ternyata tidak berhenti di meja makan rumahnya. Rekening perusahaan atas namanya dipenuhi transaksi yang tak pernah ia buat. Ada vendor fiktif. Ada surat persetujuan dengan tanda tangan yang dipindai. Ada aliran dana yang rapi sekali. Seolah orang yang menyusunnya sudah lama menunggu hari ini. Yogi datang membawa pengacara bernama Adrian. Jasnya rapi, suaranya halus, tapi tiap sarannya justru seperti mendorong Safira lebih dalam. Kalau ibu mengaku pemakaian pribadi, hukuman bisa lebih ringan. Safira mengangkat kepala. Saya bahkan tidak merokok. Bukti digitalnya berat.
Cari siapa yang memasukkan barang itu ke tas saya. Adrian diam sebentar. Kita lihat nanti. Yogi duduk di sampingnya, bukan menggenggam tangan istrinya, malah menepuk lutut sendiri. Kamu tenang dulu. Aku urus semuanya. 3 hari kemudian Safira tahu kenapa kalimat itu terasa kosong. Risma memberikan pernyataan tertulis bahwa beberapa bulan terakhir Safira sering menyuruhnya memindahkan dokumen keuangan tanpa audit. Ia juga mengaku pernah melihat Safira menerima paket kecil dari kurir pribadi. Maaf, Saf, katanya di ruang pemeriksaan dengan mata basah buatan. Aku cuma disuruh jujur. Itu lebih menyakitkan daripada teriakan, berita menyebar cepat. Foto Safira saat dibawa dengan rompi tahanan kuning ada di mana-mana. Direktur muda tersandung narkoba. Pewaris bisnis furnitur hidup 2 wajah. Di kantor, orang membaca dari layar ponsel dan pura-pura tidak saling pandang. Satu-satunya yang masih berani datang adalah Butatik, staf administrasi lama yang dulu ikut ayah Safira merintis gudang pertama. Perempuan itu hanya sempat menggenggam ujung jari Safira sebelum disuruh pergi. Jangan runtuh, Bu, bisiknya. Ada yang gak beres. Safira ingin percaya. Tapi ruang sidang memakan kepercayaan sedikit demi sedikit, persidangan berjalan cepat. Jaksa bicara lancar. Adrian seperti datang hanya untuk berdiri. Saat foto barang bukti ditampilkan, ia tidak protes. Saat data rekening diputar, ia tidak menggugat asal data. Saat Risma menangis di kursi saksi, ia menunduk. Pukulan paling hina datang 5 menit sebelum putusan. Di lorong pengadilan, Yogi membawa setumpuk dokumen dengan suara yang dibuat serak. Kalau aset kita nggak mau langsung disita negara, kamu tanda tangan kuasa pengelolaan ke aku dulu. Nanti kalau semuanya reda, aku balikin. Huruf-huruf di kertas itu berenang. Sejak ditangkap, Safira nyaris tidak tidur. Ia masih percaya, di titik paling buruk ini, suaminya setidaknya akan menjaga rumah dan perusahaan yang dibangun ayahnya. Aman? Aman. Aku suamimu. Kalimat itu yang membunuh akal sehat Safira. Dengan tangan gemetar, ia tanda tangan begitu pena lepas. Yogi menarik map itu terlalu cepat. Di belakang bahunya, Risma berdiri dekat sekali. Bukan seperti sekretaris. Bukan seperti sahabat. Dan saat hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara, Safira baru mengerti bahwa ia baru saja menyerahkan bukan cuma kepercayaan, tapi juga kunci rumahnya sendiri. Malam pertama di lapas perempuan bau lembab menempel di tenggorokan. Kasur tipis. Gelas plastik buram. Dinding mengelupas. Safira duduk di pojok sambil memegangi liontin perak berbentuk mawar hitam di lehernya. Itu hadiah ibunya waktu ulang tahun ke-21. Dulu Yogi sering mengejeknya. 4 hari kemudian, Yogi dan Risma datang pada jam besuk. Mereka sengaja memilih hari yang ramai. Saat banyak keluarga napi lain memandang Yogi duduk santai. Risma di sampingnya memakai tas yang pernah Safira hadiahkan saat ulang tahun. Kurus juga kamu, katanya pelan. Seolah mereka bertemu di kafe. Safira tidak menjawab. Rumah sudah aku ambil alih, kata Yogi. Perusahaan juga. Lebih baik kamu jalani saja. Di luar sana semuanya tetap jalan. Risma tersenyum tipis. Tenang aja. Kursi kamu di kantor nggak kosong, kok? Tangan Safira mencengkeram pinggir meja sampai buku-buku jarinya memutih. Bukan karena ia ingin menyerang. Karena kalau tidak memegang sesuatu, ia takut tubuhnya jatuh di depan mereka. Yogi mencondongkan badan. Suaranya turun. Membusuk saja di sini. Tanda tanganmu sudah cukup. Semuanya sekarang milik kami. Untuk pertama kalinya Safira melihat mereka apa adanya. Bukan suami dan sahabat. Tapi 2 orang yang merasa menang karena mengira ia akan tetap diam. Malam itu seorang sipir tua bernama Barata berhenti saat melihat liontin di leher Safira. Tatapannya berubah. Ibu Ratih punya satu yang sama, katanya pelan. Itu ibu saya. Barata tidak bicara lagi. Namun lewat tengah malam ia kembali ke jeruji. Jangan bikin suara. Besok pagi ada kunjungan pengacara. Paseno. Orang lama keluarga ibu Anda. Safira menatapnya kaku. Saya nggak punya siapa-siapa lagi.
Ibu Anda dulu menyelamatkan anak saya, jawab Barata. Sebelum meninggal, beliau bilang kalau saya melihat liontin itu di leher Anda dalam keadaan buruk, saya harus hubungi orang ini. Ia menyelipkan kertas kecil. Malam ini kita jalankan rencana. Tapi rencana yang sah. Pagi harinya Pak Seno datang bersama Laila, auditor forensik. Mereka tidak membawa janji manis. Mereka membawa map ternyata rumah utama, 61% saham perusahaan induk, dan cadangan dana operasional darurat tidak pernah benar-benar lepas dari pengamanan trust keluarga yang dibentuk Ibu Safira. Yang direbut Yogi lewat surat kuasa hanya aset yang terlihat. Bukan jantungnya. Laila membuka tablet. Dan ini yang paling penting. Rekaman cloud dari kamera cadangan rumah muncul di layar. Tanggal penggeledahan. Jam bergerak. Yogi masuk ke kamar saat Safira masih mandi. Ia membuka tas kerja Safira, memasukkan bungkusan kecil, lalu merapikan resletingnya. Safira tidak berkedip. Ada lagi. Laila menggulir rekaman kedua, hasil dashcam mobil Yogi. Di parkiran basement kantor, malam sebelum penggeledahan, Risma duduk di kursi penumpang. Kalau dia panik, dia bakal tanda tangan apa saja, kata Risma. Yogi tertawa pendek. Makanya besok jangan salah nangis. Ruangan hening. Safira menutup mata sebentar. Bukan karena lemah. Karena kalau tidak, amarahnya bisa pecah di meja itu juga. Pak Seno menunggu sampai ia membuka mata lagi. Kita bisa ajukan peninjauan kembali, pembatalan surat kuasa, pembekuan aset, dan laporan pidana baru. Tapi saya perlu izinmu. Safira menatap lurus. Kalau semua ini dibuka sekarang, apa mereka langsung jatuh? Bisa. Tapi soal uang perusahaan, suap ke pengacara, dan penggelapan, kami masih kumpulkan. Mereka sedang merasa aman. Orang rakus paling banyak bicara saat merasa aman. Safira diam cukup lama. Lalu ia mengangguk. Jangan bersihkan nama saya terlalu cepat. Bekukan yang bisa dibekukan. Simpan bukti. Biar mereka naik dulu. Di luar, Yogi dan Risma memang sedang naik. Atau begitu yang mereka kira. Beberapa minggu setelah Safira dipenjara, nama plat ruang direktur utama diganti. Huruf lama dilepas. Bekas lemnya masih terlihat. Risma memotret nama plat baru itu dan mengirimkannya ke grup internal. Bismillah, babak baru. Tidak semua orang membalas. Di kantor, Yogi sengaja duduk di kursi direktur saat rapat mingguan pertama setelah Safira divonis. Ia tidak membuka rapat dengan angka atau rencana, melainkan dengan kalimat yang menusuk telinga semua orang. Mulai hari ini saya nggak mau ada yang bawa-bawa cara kerja lama. Kalau mau ikut saya, ikut. Kalau masih setia sama orang yang bikin perusahaan ini nyaris disita, pintu keluar ada di belakang. Tidak ada yang bergerak. Hanya bunyi pulpen Butatik jatuh ke lantai. Risma duduk di sebelah kanan Yogi dengan blazer baru dan senyum tipis. Di depan manajer-manajer lama, ia mendorong map ke tengah meja lalu berkata, untuk sementara semua memo harus lewat saya dulu. Jangan biasakan cari Pak Yogi langsung. Biar rapi. Satu kalimat itu kecil, tapi semua orang di ruangan paham apa yang sedang dirampas dari Safira. Bukan cuma jabatan. Bukan cuma meja kerja. Wibawa. Aku mohon dari lubuk hati terdalam, subscribe sekarang ya. Cara orang memanggil namanya di rumah. Penghinaan itu lebih murahan. Lemari pakaian Safira dibuka tanpa izin. Baju-bajunya dipilih seperti barang obral. Yang dianggap bagus diambil Risma. Yang dianggap terlalu sederhana dimasukkan kardus. Foto ayah dan ibu Safira yang biasa ada di bufet ruang keluarga dipindah ke gudang karena menurut Risma, bikin rumah kayak museum. Saat asisten rumah tangga ragu mengangkat bingkai itu, Yogi berkata sambil makan buah potong, pindahin aja. Yang punya rumah sekarang saya. Kalimat itu sampai ke telinga Safira lewat Barata, lewat Butatik, lewat potongan kabar kecil yang justru membuat lukanya terasa makin nyata. Ia pernah memasak di dapur itu. Pernah memilih gordennya. Pernah menaruh foto orang tuanya di bufet itu dengan tangannya sendiri. Sekarang semua dipindah seperti benda tak bernyawa, belum cukup.
2 minggu kemudian Yogi mengadakan makan malam kecil dengan beberapa rekan bisnis di rumah. Bukan untuk kerja, lebih untuk pamer. Risma menyambut tamu memakai kalung mutiara milik almarhum Ibu Safira yang seharusnya disimpan di brankas keluarga. Saat salah satu tamu perempuan bertanya, "Rumahnya cantik sekali, Bu." Risma tertawa kecil dan menjawab, "Iya, saya lagi pelan-pelan ganti semua. Dulu terlalu dingin." Ucapan itu direkam oleh salah satu pelayan lama dengan ponsel di saku apron. Rekaman itu masuk ke Pak Seno malam itu juga. Saat Laila memutarnya di ruang kunjungan, rahang Safira mengeras. Tidak ada air mata. Hanya napas yang makin pendek. "Biarkan," katanya. "Suruh simpan semua. Biar lengkap." Sementara itu Laila bekerja tanpa banyak bicara. Rekening palsu yang dipakai menjerat Safira dibuka memakai dokumen perusahaan yang dicetak dari komputer Risma tengah malam. Salah satu vendor fiktif ternyata alamatnya rumah kontrakan kosong yang dibayar orang suruhan Yogi. Ada juga transfer rutin dari perusahaan ke rekening Adrian. Dibungkus sebagai biaya konsultasi, Pak Seno belum membuka semuanya. Ia hanya mengirim pukulan-pukulan kecil. Audit khusus. Teguran bank. Pembekuan sebagian rekening karena sengketa kepemilikan. Tagihan vendor yang tertunda, Yogi mulai panik. Ia baru sadar perusahaan yang dulu terlihat mulus itu ternyata ditopang tangan Safira hampir di semua sudut. Hubungan dengan klien, ritme gudang, utang yang dibayar tepat waktu, cara menenangkan pemasok, sampai jadwal kapal. Semua yang dulu ia anggap sepele mulai runtuh di tangannya. Risma tidak membantu. Ia malah belanja, mengganti tirai, dan datang ke kantor duduk di kursi Safira. Ternyata enak juga. "Ya, jadi yang dipilih," katanya pada resepsionis. Kalimat itu sampai ke telinga Safira lewat Bu Tatik. Safira hanya bertanya satu hal. "Kursi saya masih ada?" "Masih, Bu. Mereka pakai buat terima tamu. Jangan dibuang." Bulan kedua, Yogi mulai berutang. Ia menggadaikan 2 mobil dan menandatangani pinjaman jangka pendek dari Mahesa Capital. Ia pikir itu penyelamat. Ia tidak tahu mayoritas saham perusahaan pembiayaan itu diam-diam dimiliki trust keluarga Safira lewat struktur yang sah, syaratnya sederhana dan kejam. Gagal bayar 90 hari. Rumah dan sisa aset pribadi dieksekusi, Yogi setuju, Risma tahu belakangan. Malam itu, di dapur, suara mereka pecah. "Rumah itu rumah aku juga," kata Risma. "Bukan. Bukan." Risma tertawa kecil. "Aku yang ikut bersaksi. Aku yang ditunjuk-tunjuk orang. Aku yang urus semuanya waktu Safira jatuh. Kalau kamu nggak serakah, kita nggak akan sesempit ini." Itu kalimat pertama yang jelas memotong Risma dari pasangan menjadi beban. Sejak itu mereka tidur dengan punggung saling membelakangi. Kata sandi ponsel diganti. Uang tunai disembunyikan. Pintu ditutup lebih keras dari biasanya. Ketika tagihan mulai datang bertubi-tubi, Yogi masih berusaha menjaga muka. Ia tetap datang ke kantor dengan mobil mewah, tetap memakai jam mahal, tetap bicara besar di depan staf. Tapi retaknya mulai kelihatan. Suatu siang, di depan resepsionis dan 2 kurir yang sedang menunggu tanda tangan, bank menelepon. Suaranya cukup keras sampai orang terdekat bisa mendengar kata penunggakan, jaminan, dan batas waktu terakhir. Yogi mematikan telepon sambil membentak. "Kalau ada orang cari saya, bilang nggak ada." Risma yang berdiri tak jauh dari situ justru tertawa pendek. "Direktur kok sembunyi?" Yogi menoleh tajam. "Kalau bukan karena kamu, aku nggak perlu tambal sana-sini. Kalau bukan karena aku, Safira nggak akan pernah jatuh." Balas Risma. Kalimat itu membuat lobi sunyi. 2 kurir pura-pura melihat ponsel. Resepsionis menahan napas. Untuk detik yang pendek itu, topeng keduanya benar-benar robek di depan orang lain. Malamnya Yogi memindahkan uang tunai ke brankas kecil di ruang kerja tanpa memberitahu Risma. Paginya, sebagian uang itu hilang. Bukan karena dicuri orang luar. Risma mengambilnya diam-diam untuk berjaga-jaga kalau harus kabur. Dari situlah racun curiga tumbuh penuh. Mereka mulai saling mengunci pintu, saling memeriksa ponsel saat lawan mandi, saling menuduh bahkan untuk hal-hal kecil seperti kunci mobil dan kartu ATM yang berpindah tempat.
Ketika 3 bulan hampir penuh dan Yogi gagal bayar, Pak Seno mengajukan sidang peninjauan kembali dengan bukti baru sekaligus sita jaminan. Berita itu meledak. Wartawan kembali menggali. Klien lama mulai berani bicara. Mantan staf legal menyerahkan email lama berisi instruksi Yogi untuk menyiapkan semua dokumen kalau Safira goyah. Bahkan asisten Adrian memberi salinan transfer yang tak pernah masuk pembukuan resmi. Risma goyah lebih cepat. Ia datang ke kantor Pak Seno diam-diam. Tanpa tas mahal, tanpa gaya. Wajahnya pucat. Kalau saya bicara, saya masih bisa selamat. Tanyanya. Selamat dari apa? Tanya Pak Seno. Hukum atau rasa malu? Risma menunduk. Pada akhirnya ia bicara. Bukan karena tobat. Karena takut ditinggal sendirian. Ia menyerahkan ponsel lama yang masih menyimpan backup chat dengan Yogi. Barang udah masuk tas, besok pas polisi datang. Kamu jangan dekat dia dulu, kalau dia nangis. Bagus. Surat kuasa sudah disiapkan Adrian. Saat salinan percakapan itu dibacakan di depan Safira, napasnya keluar panjang. Bahkan air mata palsu yang akan dipakai Risma ternyata sudah dilatih lebih dulu. Hari sidang peninjauan kembali dipadati wartawan. Kali ini Safira datang dengan kepala tegak. Seragam tahanan masih menempel di tubuhnya. Tapi jalannya berbeda di lorong. Yogi sempat mendekat. Safira, dengerin aku dulu. Safira menoleh. Sekarang baru mau jujur. Aku kepepet. Waktu aku diborgol di rumah juga aku kepepet. Kamu sempat bantu. Yogi menutup mulut lagi. Untuk pertama kali ia terlihat kecil di ruang sidang. Rekaman diputar satu-satu. Yogi menaruh barang ke tas. Risma menyusun tangis. Email pengalihan dana. Transfer ke pengacara. Chat soal surat kuasa. Bahkan rekaman suara dari smart speaker rumah yang dulu tak pernah mereka sadari aktif. Berisi pembicaraan Yogi dan Adrian tentang strategi membuat Safira pasrah supaya mudah tanda tangan. Tidak ada lagi ruang untuk sandiwara. Putusan dibacakan sore hari. Vonis Safira dibatalkan. Nama baiknya dipulihkan. Pengalihan kuasa dinyatakan cacat hukum. Penyidik diperintahkan menindaklanjuti perkara pidana baru terhadap Yogi dan pihak lain yang terlibat. Rumah, saham, dan hak pengelolaan perusahaan dikembalikan ke pemilik semula. Bunyi palu kali ini seperti kunci yang akhirnya diputar dari luar. Tapi Safira belum selesai. 2 hari setelah keluar dari lapas, ia tidak langsung pulang. Ia datang ke kantor pusat. Beberapa staf yang melihatnya membeku lalu buru-buru berdiri. Bu Tatik yang sedang membawa map sampai menjatuhkannya. Maaf, Bu. Safira ikut memungut kertas-kertas itu. Enggak apa. Ia lalu menatap nama plate akrilik Yogi di depan ruang direktur. Safira menyentuhnya sebentar, lalu melepaskannya sendiri. Bekas lem kotor tertinggal di dinding. Bu Tatik, katanya, kursi saya. Masih di ruang rapat besar, Bu. Mereka pakai buat terima tamu. Bawa turun nanti. Kalimat itu sederhana, tapi membuat beberapa orang menunduk menahan sesuatu di tenggorokan. Jam 11. Rapat pemegang saham luar biasa dimulai. Yogi datang dengan pengacara baru dan wajah semalaman tidak tidur. Ia masih berharap ada celah. Mungkin kompromi. Mungkin Safira, seperti dulu, akan lunak. Ia salah lagi di depan notaris, bank, auditor, dan pemegang saham. Seluruh bukti penyalahgunaan jabatan dibacakan. Hak suara Yogi dicabut. Akses rekening diblokir. Kendaraan dinas ditarik. Rumah utama dieksekusi kembali karena jaminan pinjaman Wan Prestasi. Risma masuk setengah jam kemudian sebagai saksi. Bukan dengan heels tinggi dan tas mahal, tapi dengan wajah pucat dan map di dada. Ia sempat menatap Safira seperti orang yang mencari lubang untuk bersembunyi. Saf, panggil saya Bu Safira di ruangan ini. Risma menggigit bibir. Itu penghinaan pertama yang tidak bisa ia bungkus dengan senyum. Yang kedua datang saat rekaman kunjungan lapas diputar. Suara Yogi terdengar cukup jelas. Membusuk saja di sini. Semuanya sekarang milik kami, ruangan rapat hening. Salah satu komisaris lama melepaskan kacamatanya dan menatap Yogi seperti menatap sesuatu yang kotor. Yogi berdiri mendadak. Saya ditekan. Semua orang di sini tahu Safira dingin dari dulu. Saya cuma
Cuma apa? Potong Safira. Suaranya pelan. Cuma menaruh sabu ke tas istrimu? Cuma menyuruh orang menangis palsu? Cuma mengambil rumah orang yang sedang diborgol? Yogi menatapnya. Napas pendek-pendek. Aku suamimu. Dulu. Kalimat itu jatuh datar. Tapi bunyinya seperti pintu yang dikunci dari dalam. Beberapa menit kemudian polisi datang. Kali ini bukan dengan fitnah. Mereka membawa surat penangkapan yang dibacakan jelas. Tuduhannya berlapis. Rekayasa bukti, peredaran narkotika, penggelapan, penipuan, pencucian uang, dan perintangan peradilan. Yogi masih sempat mencoba mendekat saat borgol dipasang. Safira, tolong. Aku salah. Aku panik. Aku takut terus hidup di bawah nama kamu. Safira memandang borgol di tangannya. Lalu ke wajah Yogi. Aku juga pernah bilang bukan barangku. Waktu itu kamu tetap suruh mereka bawa aku. Risma menangis di kursi saksi. Aku iri. Iya, aku iri. Tapi aku nggak kira bakal sejauh ini. Safira menatapnya sebentar. Orang yang iri masih bisa pergi. Kamu memilih tinggal. Polisi menggiring mereka keluar melewati lobi kantor. Lobi yang sama. Tempat dulu beberapa karyawan menunduk saat nama Safira dihancurkan. Kini semua mata melihat arah sebaliknya. Tidak ada sorak. Justru itu yang membuat langkah Yogi dan Risma terdengar lebih memalukan. Setelah mereka pergi, Butatik masuk membawa kursi tua yang dulu dipakai Safira. Sandaran kayunya sedikit lecet. Safira menyentuh ujung lengan kursi itu seperti menyentuh sesuatu yang hampir dicuri dari hidupnya. Taruh lagi di ruangan saya, katanya. Malamnya ia akhirnya pulang ke rumah, gerbang terbuka pelan. Halaman masih ditanami bunga yang dulu ia pilih sendiri. Di ruang tamu, sudut yang pernah kosong karena kursi baca ibunya dipindahkan tampak aneh. Safira berdiri lama di sana. Tidak menangis. Air matanya sudah habis di tempat yang lebih kotor. Ia berjalan ke meja makan, lalu meletakkan tas kerja coklat yang dulu dijadikan panggung fitnah di atas kayu yang sama. Kotak bekal warna krem sudah tidak ada. Tapi bekas goresan kecil di meja, tepat di tempat barang haram itu dulu jatuh, masih terlihat kalau lampu dinyalakan dari samping. Safira mengusap bekas goresan itu sekali, ponselnya berdering. Paseno. Semua beres. Penahanan sudah resmi. Besok kita lanjut proses cerai dan ganti rugi. Safira melihat ke arah tangga. Dulu ia pernah menuruni tangga itu dengan jantung kacau, lalu keluar rumah dalam borgol. Malam ini rumah yang sama terasa sunyi, tapi tidak lagi memusuhi. Lanjutkan semua, katanya. Jangan sisakan celah. Proses hukum berjalan berbulan-bulan. Yogi divonis berat. Adrian dicabut izinnya. Risma tetap masuk penjara walau hukumannya lebih ringan karena bekerja sama. Media sempat ramai, lalu bosan. Safira tidak lagi peduli, yang ia pedulikan adalah mengembalikan hal-hal yang dirampas dengan tenang. Gaji karyawan dibayar tepat waktu. Program beasiswa dibuka lagi. Vendor yang dulu diputus sepihak dihubungi satu-satu. Butatik dipindah kembali ke depan. Di pintu ruang direktur, nama plate baru dipasang. Safira Ratih bulan ke-6. Safira datang ke lapas bukan sebagai tahanan, tapi sebagai pengunjung resmi untuk menandatangani program pelatihan kerja bagi warga binaan perempuan. Kepala lapas mengajaknya lewat blok yang pernah ia huni di lorong lain. Yogi sempat melihatnya saat sedang dibawa petugas. Wajah laki-laki itu sudah turun jauh. Bahunya melorot. Ia berhenti mendadak. Safira. Petugas hendak menariknya, tapi Safira mengangkat tangan sedikit. Yogi menatapnya seperti orang haus menatap gelas yang tidak akan bisa ia sentuh. Aku minta maaf. Tidak ada wartawan. Tidak ada panggung. Hanya lorong, bau sabun murahan, dan dua orang yang pernah tidur di ranjang yang sama. Safira memandangnya lurus. Aku tahu. Yogi seperti ingin berkata lagi, tapi suaranya habis. Safira melangkah duluan di blok perempuan. Risma juga mendengar Safira datang. Ia tidak bisa mendekat, hanya berdiri di balik jeruji lain. Rambutnya diikat asal, matanya cekung. Untuk sesaat mereka saling melihat. Dulu Risma suka bilang, kita kalau tua nanti harus tetap dekat. Kini Safira hanya mengangguk sekali.
bukan pengampunan, bukan kebencian. Hanya tanda bahwa ia sudah melewati tempat itu. Sore harinya ia pergi ke makam ibunya. Cuaca cerah. Angin kecil membuat ujung kerudungnya bergerak pelan. Ia membersihkan daun kering di atas nisan, menaruh bunga putih, lalu duduk sebentar. Aku sempat telat paham, Ma, bisiknya. Baik saja nggak cukup kalau nggak jaga diri. Ia menyentuh liontin mawar hitam di leher, lalu berdiri di rumah. Menjelang maghrib, cahaya jatuh miring ke meja makan. Safira masuk, meletakkan kunci rumah di mangkuk keramik dekat pintu, lalu membuka tas kerja coklatnya sendiri. Di dalamnya hanya ada laptop, dompet, sebotol air, dan map rapat untuk besok. Tidak ada tangan lain. Tidak ada jebakan lain. Tidak ada rasa takut saat resleting dibuka. Ia menaruh tas itu di kursi, menyalakan lampu dapur, lalu mulai menyiapkan teh untuk dirinya sendiri. Bunyi sendok mengenai gelas terdengar kecil. Biasa, rumah sekali, tapi kali ini, tidak ada lagi yang bisa mengusir Safira dari hidupnya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Antan, tolong ya bantu channel ini berkembang. Subscribe sekarang!